Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sejak Februari tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 20,7 miliar rupiah. Pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak main-main, sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158.000. Jika di total sepanjang tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4,02 juta orang. Angka ini sangat memprihatinkan karena dari total tersebut, hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019. Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan tutupnya akses keluar masuk Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 20,7 miliar rupiah. Pandemi COVID-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Menurut data BPS 2020, sekitar 409.000 tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya mengenai industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Niken Indriarsih. Beliau adalah Head of Corporate Ratings dari PT Pevindo. Ya, halo. Selamat pagi, Ibu Niken. Ya, halo. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Saya cukup jelas, Pak? Ya, sudah, Bu. Salam sehat, Ibu. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita akan langsung saja berbincang mengenai kondisi pariwisata ya di tengah Indonesia yang masih terus recovery ini, pemulihan dari pandemi COVID-19. Bagaimana kondisi terkininya, Ibu? Ya, memang Pak, sektor pariwisata ini merupakan sektor yang sangat terdampak signifikan Pak ya dengan adanya pandemi ini. Memang tadi sudah disampaikan juga di awal, memang kalau dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia itu memang turun signifikan, terutama pada bulan April lalu gitu Pak, yang menjadi sekitar 158 ribuan, dan ini masih di bulan-bulan selanjutnya pun juga angkanya masih sekitar 150-160 ribu per bulan itu Pak pada tahun 2020 lalu. Sementara di tahun 2021 ini kalau kita lihat datanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pun juga masih belum mengalami peningkatan gitu Pak ya. Kalau kita lihat dari Januari 2021 hingga Oktober 2021 ini dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia ini secara per bulan itu jumlahnya masih lebih rendah gitu Pak dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2020 lalu gitu Pak. Jadi mungkin masih di bawah 150 ribuan. Kalau tadi tahun 2020 per bulannya itu mencapai sekitar 140 ribu sampai 160 ribu. Okay. Pada tahun 2021 ini jumlahnya masih di bawah itu. Mungkin yang tertinggi di bulan kalau nggak salah bulan Mei gitu, itu Juni ya, itu sekitar 152 ribu, tapi kemudian pada kuartal ketiga dengan adanya penerapan PPKM di bulan Juli Agustus, nah itu dari sisi jumlah kunjungan pun juga menjadi turun Pak. Jadi memang kalau kita lihat kondisinya memang masih belum terlalu kondusif Pak ya, karena memang pandemi masih berlangsung, walaupun mungkin dari sisi pemerintah Indonesia sendiri juga menggencarkan atau menggalangkan vaksinasi gitu Pak ya, yang mungkin sampai saat ini sekitar 32,6% yang sudah fully vaccinated ya. Okay. Tapi mungkin itu juga tergantung juga Pak dari sisi penyebaran vaksin yang belum rata juga di seluruh dunia ya, karena mungkin tidak hanya Indonesia yang belum menggalangkan, tapi juga mungkin negara-negara asal dari sisi wisatawan mancanegara itu sendiri. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang terjadi di sektor pariwisata begitu, sejauh mana kontraksi ataupun dampak yang dialami oleh sektor ini terhadap industri lainnya, Ibu Niken? Memang kalau kita lihat sektor pariwisata ini tidak hanya berbicara tentang mungkin objek-objek wisatanya, tapi juga sektor-sektor lainnya gitu Pak ya, terutama mungkin sektor seperti transportasi, baik dari sisi prasarananya seperti bandara, kemudian pelabuhan atau jalan tol.
juga dari sisi sarananya seperti mungkin bis, kemudian juga maskapai penerbangan dan mungkin kapal gitu Pak ya. Ataupun sektor yang terkait akomodasi seperti hotel, kemudian juga restoran ataupun juga retail di daerah wisata. Mungkin kalau dari sisi secara geografis, kalau kita bicara mungkin Bali gitu Pak ya, sebagai provinsi memang dari sisi sektornya itu sangat atau mungkin provinsi itu daerahnya sangat bergantung dengan wisata gitu Pak ya. Nah itu kalau kita lihat memang Bali masih mengalami kontraksi dari sisi pertumbuhan ekonominya masih mengalami negatif hingga 9 2021 ini Pak. Jadi 2020 memang mengalami kontraksi, kemudian berlanjut di first quarter, first half maupun juga 9 month. Walaupun kalau kita lihat di second quarter 2021 ini mengalami pertumbuhan yang positif ya sekitar 2,8, tapi sebenarnya secara year on year masih kontraksi gitu Pak, dan masih berlanjut juga ya, memang hal ini memang tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, karena memang Bali ini sangat tergantung dengan sektor pariwisata sebagai sektor yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap provinsi tersebut. Baik, tadi Anda memang menyebutkan bahwa ada penurunan ya dari jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, dan ini sejauh mana juga dampaknya terhadap kondisi dunia pariwisata domestiknya, Bu Niken? Kalau untuk wisatawan domestik memang diharapkan, atau wisatawan Nusantara gitu ya, diharapkan mungkin bisa apa ya, dari sisi mungkin wisatawan mancanegara memang turun signifikan, sementara dari sisi wisatawan domestik juga mungkin diharapkan bisa membantu untuk misalnya mendukung gitu Pak ya. Tapi memang hal ini tergantung kembali juga dengan adanya pembatasan kegiatan dari masyarakat itu, atau mungkin penerapan PPKM gitu Pak ya, yang mungkin bisa membatasi kunjungan dari wisatawan domestik. Tapi kalau kita mungkin bicara terkait sektor, beberapa sektor yang terkait pariwisata seperti mungkin bicara hotel gitu Pak ya. Kalau kita lihat memang dari sisi occupancy rate-nya atau tingkat hunian hotel itu memang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelum adanya pandemi. Tapi mungkin pada saat ini dengan berjalan waktu ya ini bisa sudah mulai menunjukkan adanya mungkin pemulihan ya, walaupun mungkin masih levelnya sangat rendah gitu Pak dibandingkan dengan level sebelum adanya pandemi. Hal ini juga mungkin didukung dengan utilisasi hotel ya Pak sebagai mungkin dari sisi akomodasi untuk tenaga medisnya, kemudian juga untuk isolasi mandiri dari orang-orang yang mungkin terkena atau memiliki gejala COVID tapi mungkin masih gejalanya ringan, ataupun juga malah jadi pilihan staycation gitu Pak ya, karena mungkin tidak bisa mengunjungi kota lain, tapi mungkin di kayak kota besar di mungkin Jakarta dari sisi tingkat huniannya sudah agak membaik mungkin ya dibandingkan dengan tahun 2020, walaupun mungkin levelnya masih rendah gitu dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi Pak. Baik, tapi Ibu Niken, yang menarik kalau kita cermati dari sisi tingkat okupansi hotel begitu, dengan adanya kita tahu relaksasi dari penerapan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah, bahkan beberapa daerah sebelumnya dinyatakan masuk dalam level 1. Seharusnya ini bisa meningkatkan dari sisi tingkat okupansi ataupun bagaimana pergerakan nih wisatawan domestik ke daerah-daerah wisata lainnya, Bu. Ya Pak, memang itu kembali lagi memang dari sisi pergerakan wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara ini memang tergantung kembali juga dari sisi kebijakan pemerintah ya, terutama mungkin dari sisi pelonggaran atau relaksasi dari sisi pembatasan kegiatan tadi Pak ya. Jadi memang kalau di level 1 ya kan mungkin saat ini juga mobilisasi masyarakat kan juga sudah meningkat gitu Pak ya, dan itu diharapkan bisa membantu untuk atau mendukung pemulihan di sektor pariwisata ini. Jadi mungkin ya dari sisi masyarakat pun sudah mulai bergerak ekonominya, dan kemudian juga tergantung juga dari sisi ini juga ya, mungkin program vaksinasinya, terutama mungkin kayak kota di Jakarta kan juga sudah dari sisi mungkin tadi walaupun secara nasional Indonesia masih sekitar 32,6% gitu ya Pak sudah fully vaccinated, tapi mungkin di beberapa kota besar seperti di Jakarta tingkatnya jauh lebih tinggi daripada itu. Ya itu juga mungkin dari sisi itu bisa mungkin membantu juga dari sisi mobilisasi masyarakat ya Pak ya. Walaupun juga tetap dari sisi prokes atau protokol kesehatan tetap perlu diterapkan gitu Pak untuk memitigasi penyebaran lebih lanjut. Baik, yang menarik apakah ini juga memberikan dampak terhadap kinerja nih perusahaan-perusahaan yang berada di sektor pariwisata, terutama mereka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Ibu Niken. Berikut ini akan kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Kita akan lihat dari tahun 2016 hingga 2020 data dari BPS.
Kita lihat di tahun 2016 sekitar 11,52 kunjungan, ya 11,52 juta kunjungan. Kemudian tahun 2017 meningkat hingga 14,04 juta kunjungan. Di tahun 2018 15,81 juta kunjungan, kemudian di tahun 2019 16,11 juta kunjungan. Kemudian pandemi yang menghantam Indonesia sehingga membuat jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia turun drastis menjadi sekitar 4,02 juta kunjungan saja di tahun 2020. Sementara per September 2021 jumlah kunjungan mencapai 1,18 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Niken Indriarsi. Baik Ibu Niken, tadi sempat tertunda Bu, kalau berdasarkan data yang juga sudah disampaikan memang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini mengalami penurunan yang sangat dalam sekali. Dan lantas seberapa jauh juga ini berdampak Bu terhadap kinerja perusahaan-perusahaan yang berbasis pariwisata sampai saat ini, terutama mereka yang tercatat di pasar modal kita. Ya, mungkin kalau kita bicara mengenai kinerja gitu Pak ya. Kalau di sektor pariwisata untuk perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memang kalau kita lihat ada dua perusahaan sektor pariwisata yang cukup besar gitu Pak ya, yaitu PT Panorama Sentra Wisata Tbk atau dengan ticker PANR, kemudian juga ada PT Bayu Buana Tbk atau tikernya Bayu gitu Pak. Kedua perusahaan ini memang bergerak di bidang pariwisata dengan pendapatannya terutama berasal dari penjualan tiket pesawat, kemudian juga ada perjalanan wisata ya baik outbound ataupun juga inbound, dan kemudian juga ada penjualan voucher hotel. Memang kalau kita lihat pada tahun 2020 memang dari sisi kinerja keuangannya sangat terdampak ya, dimulai dari sisi pendapatannya Pak yang turun sangat signifikan dan bahkan masih mencatat rugi usaha gitu Pak ya, atau bahkan mungkin ada juga yang mencatat dari sisi laba kotornya pun atau gross profitnya negatif. Nah, kalau kita lihat memang di tahun 2021 ini baik tadi PANR ataupun Bayu masih mengalami pendapatan yang signifikan ya, turun mungkin bisa sampai 50% atau bahkan lebih. Dan dari sisi EBITDA pun juga masih negatif. Mungkin kalau kita lihat di untuk Bayu gitu Pak itu turun bahkan negatif sebesar 17,4 miliar, sedangkan mungkin kalau PANR itu juga EBITDA-nya masih mengalami negatif 29,4 miliar. Memang kalau dari sisi tadi kembali hal ini karena dari sisi pendapatan mengalami kontraksi. Kalau kita lihat mungkin secara detail lagi per Juni 2021 ini, selama 6 bulan pertama pada tahun 2021 ini dari sisi pendapatan PANR itu turun 92%, sementara untuk Bayu tadi turun 57% itu Pak ya. Memang masih perlu waktu gitu Pak untuk pemulihan. Namun juga kalau kita lihat di satu sisi PANR ini juga pernah mengeluarkan obligasi ya Pak ya, dan sudah melunasi obligasinya pada bulan Mei lalu ya Pak, walaupun kondisinya masih kurang baik, tapi mereka masih memiliki komitmen untuk melunasi obligasinya sebesar 100 miliar pada bulan Mei 2021 lalu. Baik, tadi dari sisi ekspektasi pemulihan di sektor pariwisata sendiri Anda melihat bagaimana ini, Ibu Niken? Ya, memang kalau dari sisi ekspektasi pemulihan, sebenarnya kalau kita bicara tentang sektor pariwisata, ini merupakan sektor yang memberikan kontribusi baik ya untuk ekonomi di mungkin dalam jangka menengah ataupun jangka panjang gitu Pak ya, karena tadi keterkaitannya dengan sektor-sektor lainnya. Tapi memang kalau kita bicara pandemi yang sudah berlangsung selama 1,5 tahun ini dan saat ini juga masih belum terlalu pulih ya, memang masih butuh waktu untuk pemulihan. Ya, kita harapkan mungkin di tahun 2022 nanti ya diharapkan mungkin paling cepat juga semester kedua gitu Pak ya, mungkin udah mulai menunjukkan pemulihan walaupun mungkin sifatnya masih bertahap dan mungkin masih belum bisa kembali ke level sebelum pandemi gitu Pak ya. Jadi mungkin kalau kita berkaca pada kejadian di masa lalu seperti di Bali itu memang pada sebelumnya kan ada seperti
meletusnya Gunung Agung gitu Pak, atau mungkin ada juga bom Bali, itu membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 tahun gitu ya untuk kembali ke titik sebelum kejadian. Sementara pandemi ini sudah berlangsung 1,5 tahun lebih dan mungkin masih perlu waktu gitu Pak untuk pemulihan tadi. Dan memang hal ini juga tergantung kembali lagi tadi pemerataan tingkat vaksinasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan kemudian juga dari sisi mungkin kebijakan pemerintah gitu Pak ya, untuk mendukung sektor pariwisata ini, karena memang hal ini juga terkait tadi ya kebijakan terkait mungkin mobilisasi atau mungkin juga penerapan PPKM itu juga bisa ya, kalau memang ada mungkin gelombang baru tentu tidak dipungkiri mungkin ada kemungkinan diterapkan kembali ya untuk PPKM tersebut gitu Pak, dan itu mungkin bisa ya dari sisi pemulihan juga menjadi bisa berjalan lebih lambat, atau mungkin juga dari sisi dukungan lainnya juga dari sisi pemerintah juga memberikan anggaran yang lebih tinggi juga ya untuk tahun 2020 nanti. Nah, ini juga diharapkan bisa membantu atau mendukung para pemain di sektor pariwisata untuk kembali pulih lagi. Juga mungkin dari sisi ya tadi kembali dari sisi kebijakan kayak paspor vaksin gitu ya, dan juga kebijakan karantina itu juga akan mempengaruhi pemulihan di sektor pariwisata ini ke depannya. Baik, Bu Niken, tapi kalau kita lihat tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri pariwisata itu apa saja, dan mungkin upaya-upaya apa saja, strategi apa saja yang perlu diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di industri pariwisata? Ya memang kalau dari sisi tantangan memang kejadian-kejadian yang sifatnya tadi yang bisa istilah disrupt atau mempengaruhi sektor pariwisata Pak ya, seperti mungkin pandemi ini kan sesuatu hal yang unprecedented atau tidak pernah dialami sebelumnya. Atau mungkin kalau ada kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi sektor pariwisata tentunya akan mempengaruhi ya dalam hal ini dari sisi para pemain tadi dari sisi mungkin pendapatannya atau mungkin kinerjanya bisa terganggu. Namun di satu sisi juga para pemain juga kalau dari sisi untuk memitigasi hal tersebut yang terutama di kala pendapatannya turun, mereka tetap berusaha untuk melakukan efisiensi dari sisi biaya tetap terus dilakukan gitu Pak ya, untuk misalnya memilah-milah kembali biaya-biaya yang memang perlu di efisienkan sehingga bisa mungkin dari sisi rugi usaha juga tidak terlalu besar gitu Pak, dikala pendapatannya masih terdampak pandemi ini. Tapi juga mungkin juga diperlukan juga adanya inovasi gitu Pak dari sisi produk-produknya ke depannya, karena mungkin saja dengan adanya pandemi ini dari sisi perilaku konsumen di sektor pariwisata ini bisa berubah gitu Pak ya. Dan itu mungkin diperlukan adanya inovasi bagi para pemain di sektor pariwisata ini untuk terutama dalam hal-hal produknya, karena mungkin bisa saja preferensi ataupun juga perilaku konsumen berbeda dengan adanya pandemi ini atau setelah ada pandemi ini dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya pandemi. Atau mungkin dari sisi beban keuangan pun juga masih adanya relaksasi gitu ya dari mungkin OJK, yaitu bisa membantu meringankan beban keuangan dari para pemain di sektor pariwisata ini. Baik, tapi kalau dari sisi Pevindo sendiri, apakah juga melakukan pemeringkatan terhadap perusahaan-perusahaan berbasis pariwisata ini? Tadi kami memang pernah melakukan pemeringkatan tadi Pak terhadap PT Panorama Sentra Wisata Tbk, PANN. Memang sebelumnya mereka menerbitkan obligasi yang sudah dilunasi pada bulan Mei 2021 ini. Nah, kalau dari sisi mungkin kita bicara tentang metodologi, memang kita kembali lagi untuk pemeringkatan kita lihat analisis dari sisi industrinya, kemudian juga analisis terhadap risiko bisnisnya dan juga risiko keuangan, dan kita juga akan lihat juga dukungan dari induknya gitu Pak ya, ataupun grupnya. Nah, kalau kita bicara tentang risiko industri sendiri atau mungkin risiko bisnis ataupun key success factor untuk sektor pariwisata ini, biasanya kita akan lihat posisi pasarnya seperti apa dari perusahaan yang kita akan peringkat di sektor pariwisata ini. Kemudian kita juga akan lihat dari diversifikasinya ya, apakah memang pendapatannya terkonsentrasi di sektor ini ataupun juga dari ada mungkin alternatif pendapatan dari sektor lainnya, atau mungkin dari sisi kalaupun sektor pariwisata ini juga seperti apa ragam ataupun produk dan layanan yang ditawarkan. Kemudian juga dari sisi pemasaran dan jaringan distribusinya, kita juga akan lihat juga bagaimana perusahaan yang kita peringkat itu dalam membangun mungkin ekuitas
mereknya gitu ya, kemudian juga dari sisi distribusinya seperti apa. Dan untuk manajemen operasi atau operating manajemen kita akan fokus terhadap bagaimana ya dari sisi strategi dan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya, termasuk juga kinerja dari sisi profitabilitasnya, dan ataupun juga dari sisi manajemennya. Dan berdasarkan metodologi yang sudah dilakukan oleh Pevindo, apakah menunjukkan bahwa tren perbaikan juga sedang berlangsung saat ini untuk perusahaan-perusahaan ataupun dari industri pariwisatanya sendiri, Bu Niken? Ya, terus terang kalau untuk sektor pariwisata ini memang masih butuh waktu Pak ya. Jadi memang kondisinya masih belum terlalu ya masih kurang baik itu dibandingkan mungkin kondisi pre-pandemi ya. Jadi memang kalau kita lihat dari kinerja perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata ini memang masih membukukan kerugian, bahkan rugi usaha ya, dari sisi operating profitnya pun juga pasti negatif. Karena memang tadi dari sisi pendapatan pun juga masih lebih rendah gitu Pak ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi memang masih butuh waktu untuk kedepannya, dan mungkin kedepannya juga kalau misalkan memang ada event-event pariwisata, kan mungkin tahun 2022 kan sepertinya ada beberapa event pariwisata yang akan dilakukan ya oleh pemerintah Indonesia, dan itu juga bila memang dari sisi vaksinasinya sudah merata gitu Pak ya. Mungkin pada saat itu mungkin dari sisi tadi yang saat ini 32,6% sudah meningkat, atau mungkin di daerah-daerah dengan tujuan wisata tersebut misalkan sudah fully vaccinated, kemudian juga ada dukungan pemerintah lainnya, dan juga penerapan protokol kesehatan itu tetap perlu dilakukan. Jadi ya mungkin diharapkan juga bisa membantu pemulihan para pemain yang ada di sektor pariwisata ini. Baik, berarti memang masih butuh waktu, kemudian event presidensi G20 Indonesia seharusnya juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor pariwisata Indonesia di tahun depan, begitu ya Ibu Niken. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktu yang diberikan, kemudian tadi analisis yang menarik terkait dengan bagaimana upaya recovery dan juga perjuangan yang dilakukan oleh industri pariwisata maupun perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di dalamnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Ibu Niken. Terima kasih, salam sehat juga.